Kemudian kita tinggal nyari nih 2.924.000 ini dapatnya berapa unit. Ini kita langsung masukin ke rumusnya unit dikali harga setelah diskon. Harga setelah diskon itu rumusnya tadi ini unit, jadi unit unit dilambangkan dengan U dikali dengan 20 dalam kurung 24.000 minus 40 U. Jadi kenapa minus 40 U? Karena kan harga diskon per unitnya 40. Nah, yang kita cari ini berapa unit yang bakal kena diskon. Jadi kita langsung masukin minus 40 U. Terus kita langsung, kalau aku nyebutnya kali pelangi ya, jadi U dikali 24.000 sama U dikali 40 U, ketemunya 24.000 U sama 40 U kuadrat sama dengan 2.924.000. Di sini kita ubah pindah semua ke sisi kiri ya, jadi disama denganin 0, kan ketemunya min 40 U tambah 24.000 U. Nah, 2.924.000 ini yang tadinya positif pindah ke kiri jadi minus. Terus karena angkanya gede, kita bikin disederhanain sekaligus nyari biar gimana caranya ini enggak jadinya 1 U kuadrat ini. Kita bagi sama min 40. Jadi ditemuin U kuadrat 24.000 U dibagi min 40. Ketemunya min 600 U. Kemudian 2.924.000 dibagi min 40 hasilnya 73.100. Nah, ini U koefisiennya kan 1. Ini A-nya 600, ini B-nya 3.100, ini C-nya. Nah, kalau udah ini gimana? Kita langsung masukin ke rumus ABC. Rumus ABC itu kan min B plus minus akar B kuadrat min 4A kali C dibagi 2A. Nah, di sini langsung kita masukin aja nilainya. Min B. B-nya min 600, berarti min 600 sama 600. Min 600 sama min. Jadinya 600 jadi positif kan. Di sini jadi positif. Kemudian plus minus akar B kuadrat. B kuadrat tadi diketahui min 600, B-nya berarti min 600 kuadrat ditambah 4 dikali A. Karena tadi koefisiennya U itu 1, kita langsung masukin aja A itu 1 dikali 73.100. Kalau ini karena angkanya gede jadi dihitung pakai kalkulator. Ketemu X1 sama dengan 170 dan X2 sama dengan 430. Karena tadi di soal kan maksimalnya 300 unit. Berarti 430 ini nggak boleh dipakai. Otomatis kita langsung ketemu 170 unit. 170 unit ini kan tadi unit dari harga lebihan tadi ya, dari diskonnya. Ditambah sama 100 yang udah harga sebelum diskon. Jadinya ketemu 270 unit. Gitu. Mungkin ini soal sudah pernah dibahas sama Kak Kafa ya. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya nggak soal ini, mungkin nomor 2-nya agak bingung atau bagaimana? Oke, udah. Kita
Aku lanjut ke nah, aku lanjut ke soal selanjutnya yang ada di PPT. Cost of fund diketahui jika fixed cost itu kan FC sama dengan 4 dan variabel cost per unit adalah 1 dan fungsi permintaan P sama dengan 10 min 2Q. Nomor satu, buatlah model matematika untuk menggambarkan laba perusahaan dan gambar kurvanya. Jadi di sini kita kan ada kata kunci nih, menggambarkan laba. Nah, kita langsung cari rumus laba itu apa. Rumus laba itu kan TR min TC ya. Langsung di sini langsung bisa kita masukin TR, karena TR kan P kali Q. Jadi diketahui P-nya itu 10 min 2Q. Berarti 10 min 2Q dikali sama Q. 10 kali Q 10Q, 2Q kali Q 2Q kuadrat. Dan untuk TC itu rumus TC kan FC plus PC, fixed cost tambah variable cost. Tadi diketahui fixed costnya 4 dan variable costnya tuh 1. Nah, kalau variable cost itu ditulisnya dalam apa, dikasih huruf Q kayak gini. Jadi misalnya nanti diketahui variable costnya 2 atau harga per gimana sih bahasanya, eh, harga per unitnya itu 2, jadi tulisnya nanti juga pakai 2 key kayak gitu. Tapi karena di sini diketahui 1, kita tulisnya key. Kemudian kita masukin ke persamaannya 10 min 2 key. Jadi kita masukin ya 10 min 2 key kuadrat dikurangi. Nah, ini kan angkanya positif ya. Dan ini kita kasih dalam kurung. Jadi ini ibarat kata ini min 1. Jadi kita min 1 kali 4 min 4, min kali Q min Q. Dan terus kita bisa temuin persamaan labanya itu 9Q min 2Q kuadrat min 4. Nah, di sini kan bisa dilihat koefisiennya kan min 2, berarti nanti bentuk kurvanya itu N, terbuka ke bawah. Nah, kemudian diperintahkan untuk gambarkan kurvanya. Nah, kalau gambar kurvanya itu bisa kita ini kita gambar kurva, kita gambar apa namanya ini, kurva sumbu X-nya itu untuk Q, sumbu Y-nya untuk laba. Nah, di sini eh, laba konstantannya kan min 4. Langsung kita masukin ke sumbu Y sebagai labanya tadi min 4 ada di bawah. Nah, kemudian karena kurvanya tadi bentuknya N, sebelum itu kita mungkin bisa masukin persamaan yang tadi udah ditemuin, 9 min 2Q kuadrat plus 9Q min 4. Ini langsung kita masukin ke rumus ABC. Jadi rumus ABC itu biasanya buat nyari titik dari sumbunya. Jadi di sini kalau kita masukin min B, min B-nya tadi, di mana nilai B itu 9, plus minus B kuadrat
Kita masukin, kurangi 4. Nah, A-nya kan tadi min 2 ya. Koefisiennya dari Q kuadrat. Kita masukin min 2 dikali C, C-nya min 4. Dibagi 2 kali A. Ini 2 kali A. Di min 9 plus minus 9 kuadrat berapa? 81. Kurangi 4 kali min 2, min 8, min 8 kali min 4, positif 32. Nah, positif ketemu minus, jadi hasilnya tetap minus. Kemudian kita urai lagi, min 9 plus minus akar 49 dibagi min 4. Nah, dengan min 9 plus minus akar dari 49 itu 7 per min 4. Nah, di sini kita bisa dibilang kayak nyari ini X1-nya, ini X2-nya. Jadi X1 kita hitung dulu pakai plusnya, min 9 plus 7 min 4. Bisa ditemuin hasilnya 0,5. Untuk X2-nya, kita hitung pakai minusnya, min 9 minus 7 per min 4. Sama dengan min 16 per min 4. Sama dengan 4 ya. Jadi bisa dinilai dari X1 sama X2 ini bisa langsung dimasukin ke sini. Jadi ini X1-nya, ini X2-nya. Karena tadi kurvanya bentuknya terbuka ke bawah, bisa langsung kita tanya bentuk seperti ini. Kemudian di nomor 2, berapa maksimalisasi profit ketika output dinilai berapa? Nah, rumus profit maksimal ini, kalau dari catatan aku, X1, jadi ditambah X2, dibagi 2. Kita nyari garis tengahnya ini ya, kan berarti kan ini sama ini dibagi 2. Jadi bisa ditemuin berapa? 0,5 tambah 4 bagi 2 sama dengan 4,5 per 2 sama dengan 2,25. Nah, titik X-nya 2,25 ini titik ini sama dengan titik X. Nah, titik X 2,25 ini profit maksimalnya, berarti profit akan mencapai nilai maksimal ketika di titik 2,25. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin screenshot dulu, silakan. Oke, aku lanjut ke contoh soal yang selanjutnya ya. Jadi ini masih di fungsi permintaan, diketahui Q sama dengan 65 min 5P dengan fixed cost-nya 30 dan tiap-tiap tambahan yang diproduksi dibebankan biaya sebesar 2. Ini variable cost sama dengan 2. Nah, soal yang pertama, tuliskan persamaan TR dan TC jika P sama dengan F jika
Apa bacanya lupa. Itu. Nah, di sini kan berarti karena di P sama dengan fungsi Q. Nah, di sini kan masih Q sama dengan F apa dari sama dengan fungsi P kan. Nah, ini gimana caranya kita ubah jadi P sama dengan fungsi Q. Kita langsung taruh aja bro. Ini apa persamaannya Q sama dengan 65 min 5P. Karena kita nyari P sama dengan fungsi Q, jadi yang Q itu kita pindah ke kanan, P kita pindah ke kiri, jadi biar kita langsung nyari berapa sih nilai P-nya itu. Kemudian bisa didapatkan 5P sama dengan 65 min Q. 5-nya pindah ke bawah ya, jadi 65/5 sama Q per 5. Dapat hasilnya 13 min Q per 5. Nah, min Q per 5 ini kan 1 ya ini. 1/5. Bisa kita ubah jadi 0,2 Q. Jadinya P sama dengan 13 min 0,2 Q. Nah, habis diketahui P tadi diminta untuk tuliskan persamaan TR dan TC. Nah, untuk rumus TR sendiri itu kan P kali Q. Langsung aja masukin persamaan dari P itu ke P kali Q. Jadi 13 min 0,2 Q dikali Q. Jadi 13 kali Q, 13 Q, 0,2 Q, 0,2 Q kuadrat. Jadi ini persamaan TR bisa ditemuin 13 Q min 0,2 Q kuadrat. Dan untuk persamaan untuk TC berapa? TC itu FC, fixed cost, plus variable cost. Fixed cost-nya tadi diketahui 30, dengan VC-nya 2 atau 2Q. Jadi 30 ditambah 2Q. Kemudian di di pertanyaan berikutnya, tentukan break even point-nya atau BP-nya. Nah, jadi BP itu sama kayak laba ya. Jadi kalau karena BEP sama kayak laba kan rumusnya TR min TC. Kita masukin TR tadi berapa? TR 13 Q min 0,2 Q kuadrat. Kita masukin ke sini, dikurangi tadi nilai TC-nya 30 plus 2Q. Kita masukin lagi ke sini. Nah, karena ini kan minus, jadi minus kali 30 jadi min 30, minus 2Q jadi min 2Q. Cuman ini aku udah sederhanain jadi 13Q min 2Q ya, jadi 11Q. Nah, dari sini bisa kita dapat bentuk grafiknya N, karena apa? Di sini koefisiennya kan minus ya, minus 0,2 Q. Jadi bentuk grafiknya terbuka ke bawah, yang seperti yang bisa dilihat di gambar. Nah, untuk titik awalnya ada di mana? Ada di konstantanya ini. Konstantanya kan min 30, sama kayak soal sebelumnya. Langsung kita tulis min 30. Nah, untuk nyari titik X1 sama X2-nya gimana? Kita pakai lagi rumus ABC. Di sini bisa langsung dimasukin B-nya tadi 11, jadi min 11 plus minus B kuadrat berarti 11 kuadrat kurangi 4 dikali A-nya min 0,2 dikali C, C-nya kan tadi min 30.
dibagi 2 kali A min 0,2. Jadi kalau di ini diuraikan lagi min 11 plus minus akar 11 kuadrat 121 kurangi 4 dikali min 0,2 kali min 30 hasilnya 24 per 2 kali min 0,2 min 0,4. Ini bisa langsung ketemu min 11 plus minus akar 97 per 0 per min 0,4. Di sini X1 kita hitung pakai yang plus, ketemunya 2,9, X2-nya ketemu 52,2. Tapi sebenarnya nggak harus, karena emang ditanya untuk nentuin maksimal profit atau apa, jadi sebenarnya ini nggak usah dihitung juga nggak apa-apa ya. Ini cuman penjelasan lebih lanjutnya aja sih, biar lebih tahu lah gimana cara nyari titik X1 sama X2-nya. Jadi langsung kita masukin X1-nya tadi 2,9, X2-nya kan 52,2, jadi sebenarnya ini nggak harus pakai. Jadi misalnya gambarnya tinggal gini juga nggak apa-apa sih. Nah yang tadi ditanyakan BEP-nya. Nah BEP itu apa? BEP itu jarak dari titik yang ini, titik yang ini. Nah ini nih break even point-nya. Ini break even point. Kemudian gambarkan grafiknya. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya untuk fungsi permintaan ini. Atau yang mau screenshot dulu juga boleh. Oke, kalau gitu aku langsung lanjut ke contoh soal. Ini contoh soal yang ada di drive-nya satu akses ya. Soal Mateko yang pernah keluar sebelumnya. Jadi di sini untuk nomor 1 dulu, carilah harga jumlah keseimbangan pasar dari fungsi permintaan dan penawaran berikut. Nah, di sini kan diketahui fungsi ini fungsi permintaan, ini fungsi penawarannya. Nah, karena ditanya carilah harga dan jumlah keseimbangan. Nah, kalau ditanya harga dan jumlah keseimbangan ini, rumusnya itu fungsi permintaan ya, atau fungsi penawaran PS sama dengan PD. Jadi langsung kita masukin ke sini. Ya sama aja. PS sama dengan PD atau PD sama dengan PS, ya ini sama aja sebenarnya. Di sini aku pakainya PD sama dengan PS. Di sini kita masukin nilai dari fungsi permintaan tadi berapa? Q sama dengan apa? I sama dengan 8 min P. Nah, oh iya lupa. Jadi
dimaksud tadi kayak kita jadiin ambil sisi sejajar kanan gitu loh. Jadi ini yang min Q, kita jadiin Q ke sini, kan jadinya Q sama Q. Nah, min 2 P kuadrat itu kanan, jadi 2 P kuadrat. Nah, sisi kanannya ini ini, ini yang kita masukin ke dalam persamaannya ini, yang dibandingin ini. Jadi bisa kita temuin, bentar aku tulis dulu. Ini sama Q sama dengan 2 P kuadrat plus 2P plus 6. Jadi bisa langsung kita masukin 8 min P sama dengan tadi fungsi penawaran ya, 2P kuadrat plus 2P plus 6. Nah, di sini langsung kita pindah ruas yang angka yang konstanta sama konstanta, yang ada variasi yang ada P-nya ini dengan yang ada P-nya. Jadi 8 plus 6 pindah ke kiri jadi min 6, hasilnya 8 kurangi 6 ya berarti 2. Di sini 2P kuadrat plus ini min P pindah ke sini jadi plus P. Nah, 2P plus P hasilnya kan 3P. Nah, dari sini kita sama dengan 0 kan, berarti 0 sama dengan 2P kuadrat plus 3P, 2-nya pindah ke kanan jadi min 2. Nah, karena koefisiennya positif, bisa kita gambarkan nanti kurvanya bentuknya itu U atau terbuka ke atas. Nah, balik lagi sama kayak tadi, gimana cara cari ya, titiknya. Ini balik lagi, kalau kita nyari titik itu pakai rumus ABC. Jadi kalau mau bikin grafik, mau bikin apa, ini bisa pakai rumus ABC, atau sebenarnya ada satu lagi itu pemfaktoran. Tapi di sini aku beri pemfaktoran yang mungkin di soal yang nanti. Jadi di sini langsung kita masukin aja di karena min P-nya itu 3, jadi min 3 plus minus akar B kuadrat, 3 kuadrat min 4. 4 kali A-nya itu 2, jadi 2 kali C-nya min 2 min 2. Kita bagi sama 2 per A. Nah, A-nya berapa? 2. Langsung kita urai lagi ya, masukin jumlahnya. Min 3 plus minus akar 9 plus 16 per 4. 9 tambah 16 berapa? 25. Di sini berarti langsung ketahuan kan akar 25. Akar 25 sama dengan 5. Jadi langsung ditarik untuk keseimbangan. Oh iya, ini berarti Q ya. Berarti Q sama dengan, nah kita cari dulu yang pakai yang positif dulu. Min 3 plus 5 per 4 sama dengan 2 per 4. Hasilnya 0,5. Nah, kalau dihitung pakai yang minus, bisa dihitung hasilnya min 2. Karena hasilnya nggak mungkin negatif, yang kita pakai kan yang positif. Nah, berarti buat nyari apa namanya tadi? Mohon maaf, ini tadi 0,5 ini P-nya. Ini P-nya. Nah, untuk nyari Q-nya gimana? Q, kan tadi Q sama dengan 8 min P. Karena P-nya diketahui 0,5, kita masukin ke sini jadi Q sama dengan 8 min 0,5. Q sama dengan 7,5. Jadi diketahui harga dan jumlah keseimbangannya. Harga keseimbangannya 0,5, jumlah keseimbangannya 7,5. Seperti itu. Untuk keseimbangan ada yang mau nanya enggak?
Oke, jadi aku yang mau screenshot mungkin juga boleh. Jadi ini masih sama ya, masih fungsi permintaan. Aku bakal skip, lanjut ke materi. Mungkin ini lompatnya sedikit agak jauh karena kalau di latihan soal ini ada limit. Nah, untuk limit sendiri gimana sih cara ngerjain limit itu sebenarnya? Jadi bisa kita sebenarnya kalau bisa dibilang dicoba dulu ya, kan ini x sama dengan x-nya mendekati 4. Di sini limit x mendekati 4, 5x kuadrat min 10x plus 5. Nah, ini bisa kita coba dulu. Kalau x-nya 4 kita masukin ke sini, hasilnya tuh 0 enggak? Kalau hasilnya 0, berarti nggak bisa kita masukin langsung kayak gini. Tapi karena ini kan kalau di jumlah hasilnya nggak 0. Jadi langsung ketemu 5 x-nya 4, x-nya 4 kuadrat min 10 kali 4 plus 5. 5 kali 4 kuadrat 16 min 10 kali 4 40 plus 5. 5 kali 16 80 min 40 plus 5. Diketahui hasilnya 45. Nah, ini kan untuk yang ini, bentuknya kayak gini. Nah, kalau yang ini gimana? Kayak yang tadi aku bilang, kalau x-nya kita masukin hasilnya 0, ini nggak bisa langsung dimasukin kayak cara yang di atas tadi. Kan ini kalau kita masukin kan 6 kuadrat 36 min 36 udah 0. 6 min 6 0. Nah, ini nih nggak bisa. Gimana caranya? Kita pakai faktorisasi. Faktorisasi sendiri itu kita ngefaktorin gimana caranya. Ibarat kita kayak ngilangin ngefaktorin yang bentuk ininya lah. Apa nih namanya ya? Yang ada kuadrat-kuadratnya yang kayak gitu. Nah, jadi di sini kita bisa dapat faktornya x plus 6 kali x min 6. Dan cara nyari faktornya itu gimana? Jadi kalau nyari faktor itu sendiri itu kita bisa bikin dalam kurung sini x kali x. Karena ini x-nya positif ya, jadi x-nya nggak mungkin ada yang negatif. Nah, di sini caranya adalah angka berapa yang kalau dikali itu apa ya, kayak berapa kali berapa yang kalau dikali itu hasilnya minus 36. Nah, di sini kan kita bisa langsung pakai plus 6 kali min 6 kan, plus kan kalau kita ini uraikan kan x kali x kuadrat plus gimana ya cara jelasinnya ya, plus 6 kali min 6 ini bisa langsung min 36. Karena kalau kita masukin x x kali min 6 sama plus 6x, ini kan di hasilnya bakal plus 6x min 6x. Jadi ini 0. Jadi hasilnya kalau dikali pelangi nanti bakal x kuadrat plus x kuadrat plus 0 plus min 36. Nah, kan ketemu ya, hasilnya kan sama kalau difaktorin dikaliin lagi. Nah, dari faktornya ini kita masukin ke sini x plus 6 kali x min 6 per x min 6. Nah, karena sama ini perkalian bisa kita coret x min 6 coret x min 6. Sisanya berapa? X plus 6 per 1 ya sebenarnya, plus per 1. Sama dengan x yang kita masukin 6 tambah 6 sama dengan 12. Jadi hasil finalnya 12.
Nah, kemudian ini kalau ini bentuk yang limit akar. Jadi kalau limit akar itu, kalau kita ketemu limit akar bisa langsung kita kali sama yang namanya kali sekawan. Jadi kalau di sini kan x plus 1 per 1 min x plus 2. Kita kali sekawan, nah ini kali sekawannya. Tapi catatan kali sekawan itu kalau yang ini nilainya minus, ini jadi positif. Kalau nanti kebalikan ini positif, di sini jadi negatif. Karena kita menghilangin si akarnya ini. Kan di sini bisa langsung x plus 1 dikali 1 plus x plus x plus ini bisa langsung kita masukin ke yang sini. Nah, kalau ini 1 kali 1, 1 min x plus 2 kali x kali, ini positif ya, plus x. Nah, akar dikali akar, itu akarnya kan hilang. Ini minus dikali plus. Minus ketemu plus kan minus. Berarti karena akarnya hilang, kita tulis lagi 1 min x plus 2 dalam kurung. Ya, misalnya. Nah, kalau udah ini kan bentuknya udah bisa dibilang kayak udah sederhana ya, bisa kita masukin nilai x mendekati min 1. Mendekati min 1 berapa? Min 1 plus 2 kan min 1. Di sini kita masukin min x min 1. Nah, tapi aku garis bawahi kenapa kok yang ini nggak dimasukin x-nya? Karena kan kita harus ngilangin x plus 1-nya ini. Jadi gimana caranya mau ngilangin si x plus 1 dengan bawah. Jadi kayak di sederhana itu caranya gimana? Jadi dimasukin nilai x min 1-nya ke sini, jadi misalnya x min 1, min x min 1. Kita buka lagi, dikali lagi, jadi yang dari min x min 1 jadi min ini ibarat kata min 1 ya, min 1 dikali x plus 1. Nah kan ini kalau dikali gini, hasilnya kan balik lagi ke sini. Nah dari sini, karena ini udah x plus 1, yang ini x plus 1, udah coret aja. Coret di sini kita sisa min 1. Nah, di situ kita masukin lagi nilai x mendekati min 1-nya, jadi 1 plus, kan ini tadi min bentar. Oh ya, min 1 plus 2. Dan min 1 plus 2 ini kan hasilnya 1. Langsung aja masukin 1, akar 1 kan tetap 1 per min 1. Berarti 2 per min 1. Hasilnya min 2. Jadi mungkin dikit catatan kalau buat limit tuh diawang dulu lah, apa ini x ini kalau dimasukin ini hasilnya 0 nggak sih? Kalau hasilnya 0 berarti kita bisa pakai faktorisasi yang ini. Kalau ada akarnya kita bisa langsung pakai kali sekawan. Nah, tapi kalau misalnya nilai x mendekatinya ini dimasukin, oh hasilnya nggak 0, ya langsung aja dimasukin, nggak apa-apa gitu. Mungkin untuk limit ada yang ingin ditanyakan nggak? Sudah mau selesai nih. Ya. Oke, nah ini langsung aku percepat aja ya ke materi turunan. Nah di sini kan ada contoh soal yang pernah keluar,
turunan dari Y sama dengan 5 Y sama dengan 5X pangkat 3 min 7 X pangkat 2 dalam kurung pangkat 5 kan gini. Nah, jadi turunan itu kalau rumus gampangnya nih, jadi ada kayak turunan dalam, ada kayak turunan luar. Nah, turunan luarnya tuh yang ini, turunan dalam tuh yang ini. Jadi kan turunan luar ini ada yang dalam kurung. Jadi turunan gimana jelasnya ya? Turunan luar itu karena di sini diketahui pangkatnya 5, turunan kan pangkatnya turun ke sini, ininya min 1, jadi berapa? 4. Nah, turunan luar itu nilai yang ini tuh nggak usah diturunin dulu, langsung kita masukin ke sini, jadi ini kan nilai U-nya. Nah, dikali sama turunan dalam. Nah, turunan dalam tuh yang ini. Jadi nggak pakai turunannya yang 5. Jadi turunan dalam itu cuma yang ini aja. Dan turunan dalam itu ya dikaliin ke sini. Karena tadi ketemu turunan luarnya kan, karena pangkatnya 5, 5 turun ke sini. Diturunin 5 kali, kita masih pakai pangkat turunan luar ya, 5X pangkat 3 min 7X pangkat 2. Di pangkatnya N-1 ya, N-1 berarti 4. Oh iya bentar, untuk rumusnya mungkin bisa aku tulisin. Jadi kalau ketemu kayak gitu tuh bisa Y sama dengan, contoh ini kan ada 5X3 min 7X kuadrat per, dimana pangkat ini kan bisa kita sebut kayak N mungkin ya. Nah, N-nya turun, N dikali ini sebagai U, buat turunan yang pertama, U dikali N min 1 dikali, nah dikalinya berapa, mana turunan dalamnya kan kalau kita ubah turunan dalamnya kan yang ini, jadi 5X 3 min 7X kuadrat. Jadi karena rumus turunan itu kan rumus satu turunan kan kayak gini ya, N kali, ini kita nggak pakai udah, N kali, kita bisa pakai mungkin X angkat N min 1 gitu. Nah, jadi 5X pangkat 3, pangkatnya kan N. N-nya turun ke sini, jadi N dikali, jadi N-nya kan tadi 3 dikali 5 kali X. Nah, karena tadi pangkatnya N sama dengan 3 min 1, 2. Jadi bisa kita dapetin hasil 15X kuadrat. Ini juga caranya sama ya, jadi min 7 kali 2, min 7X kuadrat, kalau kita turunin jadi min 14X. Jadi buat turunan itu ini turunan yang modelnya double gini ya, yang ada dalam kurungnya. Tapi kan kalau ibarat contoh lah, kayak ada Y sama dengan 16X kuadrat. Nah kan kuadratnya sebagai N. Jadi N dikali 16X pangkat N min 1. N-nya berapa kan 2 dikali 16X pangkat 2 min 1. Sama dengan 32X 2 min 1 berapa? Ya 1, pangkat 1 itu pangkat 1, 32X. Nah, tapi kalau misalnya 32X ini suruh nurunin lagi, berarti Y
koefitsiennya lagi. Jadi kalau turunan itu 32 X, ya berarti turunan dari 32 X ini tinggal 32. Karena ibarat kata ini nanti kan pangkatnya 0. Jadi yaudah ini sini bakal hilang gitu loh. Simpelnya kayak gitu kalau untuk turunan. Mungkin untuk turunan sama limit ada yang mau ditanyakan nggak? Udah sih. Oh, ini fungsi permintaan lagi, jadi kayak materi yang awal tadi ya. Tinggal fungsi yang Nah, jadi ini juga soal yang pernah dibahas sama Pak Kakak. Jadi dikasih suatu persamaan kan fungsi X sama dengan min X pangkat 3 ditambah 9X kuadrat min 24X plus 26. Nah, gimana cara nyari titik puncak? Titik puncak itu pakai turunan pertama. Kayak yang tadi aku jelasin, kita berarti nilai dari masing-masing min X pangkat 3, 9X kuadrat, min 24X, plus 26 ini kita turunin masing-masing. Turunan dari min X pangkat 3 berapa? Min 3X kuadrat. Turunan dari 9X kuadrat, 18X. Turunan dari 24, min 24X, min 24. Nah, turunan dari 26 ini 0. Jadi, udah hilang. Nggak ada, karena nggak ada variabelnya, kita 0 kan. Nah, dari ini soalnya ini. Nah, jadi dari turunan pertama kita bisa, yang tadi aku bilang bisa pakai, karena ini kan kita mau bikin grafik kayak gini. Nah, grafiknya tuh gimana sih cara nyari titik yang tadi aku bilang? Ada pertama ada rumus ABC, ada rumus faktorisasi. Rumus ABC kan teman-teman udah tahu ya, yang min B plus minus akar B kuadrat min 4 kali A kali C per 2A kan gitu. Nah, di sini aku mau agak ngulangin lagi di faktor, mungkin kalau ada yang masih bingung sama faktorisasi. Jadi kan didapetin tadi turunan pertamanya kan min 3X kuadrat plus 18X min 24. Nah, ini gimana caranya biar kita faktornya tuh gampang? Kita bisa sederhana koefisien ini 1, kita bagi sama 3, karena ini juga apa, dan angkanya juga nyesuaiin sama angka keseluruhan ya. Ini bisa nggak dibagi sama 3 semua kayak gitu. Dan dari di sederhanain ini kita bisa dapat kuadrat min 6X plus 8. Dan di sini kita faktorkan, kita tulis X kali X. Nah, berapa angka yang kalau ditambah hasilnya min 6X
hasilnya min 6. Terus kalau dikalikan hasilnya plus 8. Kan min 2 sama min 4. Nah, ini coba kalau dibuka satu-satu, x kuadrat kali x kali x kuadrat. X kali min 4 bisa kita dapat x min 4x. Dan dari sini min 2 kali x bisa dapat min 2x. Hasilnya kan min 6x ya. Udah terbukti satu. Dan min 2 kali min 4. Hasilnya berapa? Positif 8. Jadi cara faktorisasi itu kayak kita lihat dulu apa berapa angka yang kalau ditambah bisa jadi min 6x, berapa angka yang kalau dikali bisa jadi plus 8 sesuai konstantannya. Dan dari sini bisa kita masuk di sama dengan 0 kan, x min 2 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 2, 2-nya kan pindah luas ke kanan ya. Kemudian ada x min 4 sama dengan dapat x sama dengan 4. Nah ini ada x1, ada x2. Tadi ini kan untuk titik X. Nah, gimana untuk titik Y? Ya nilai dari turunan pertama ini, X-nya kita masukin. Nah, kalau X-nya kita masukin dari X1 sampai X2, kalau X sama dengan 2 dimasukin, bisa diketahui titik Y satunya 6, kalau X2-nya 4, dimasukin, diketahui Y2-nya 10, berarti diperoleh titik puncaknya itu ada 2,6 sama 4,10. Nah, kalau dibikin grafik jadi gini. Kan ini jadinya 2,6 ya. Sama 4,10. Kita bikin jadi gini. Nah, titik awalnya gimana? Titik awal itu ketika X sama dengan 0. X sama dengan 0, dia ada di angka di titik 26. Nanti dari sini. Bisa langsung kita tarik grafiknya. Jadi bentuknya kayak mungkin karena udah lewat jam, mungkin itu dulu dari aku ya. Ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Oke, ya udah kalau nggak ada yang mau ditanyain, mungkin cukup sekian dulu dari aku karena keterbatasan waktu. Mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung pada kegiatan Tentir hari ini. Semoga teman-teman semua diberikan kemudahan mengerjakan UAS yang akan datang, dan mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman semuanya apabila kegiatan Tentir yang sudah terlaksana kurang maksimal. Kami panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.